Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang makalah yang dibuat oleh saudari Rodiah yang berjudulkan tentang konsep pendidikan menurut Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Yang mana dapat saya simpulkan ataupun saya tangkap setelah menganalisis kemudian mendalami dari isi makalah yang dibuat oleh saudari, bahwasanya dapat disimpulkan bahwa Al-Quran melalui ayat-ayat tersebut, dari ayat-ayat Quran surah An-Nahl khususnya ayat 125 sampai 128 tersebut memberikan pedoman komprehensif tentang metode dan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang menyentuh berbagai aspek penting dari cara penyampaian materi pendidikan, pembentukan karakter hingga penanaman nilai-nilai moral dan spiritual yang kokoh dalam diri peserta didik. Ayat 125 mengajarkan bahwa pendidikan harus disampaikan dengan pendekatan yang bijaksana atau hikmah, disertai nasihat yang baik, mau'izah hasanah, dan jika perlu dilakukan dengan dialog yang penuh kesantunan dan logika, jidal billati hiya ahsan. Ini menunjukkan bahwa proses pendidikan harus memperhatikan karakter dan kesiapan psikologis peserta didik. Setiap individu memiliki latar belakang dan tingkat pemahaman yang berbeda, sehingga pendekatan pendidikan tidak bisa diseragamkan. Disinilah pentingnya metode yang adaptif, bijak dan humanis dalam menyampaikan ilmu, sehingga pesan yang disampaikan bisa benar-benar menyentuh hati dan mengubah perilaku. Ayat 126 sampai 127 kemudian menegaskan bahwa dalam proses pendidikan tidak jarang seorang pendidik menghadapi tantangan, penolakan atau bahkan perlakuan tidak menyenangkan dari peserta didik atau lingkungan sekitarnya. Dalam kondisi ini, pendidik diajarkan untuk tidak membalas dengan kemarahan ataupun balas dendam, melainkan diajak untuk bersabar, karena kesabaran adalah sikap yang lebih baik bagi mereka yang mampu menahan diri. Allah juga menegaskan bahwa kesabaran yang sejati hanya akan tercapai dengan pertolongannya. Pendidikan yang tulus, meskipun menghadapi kesulitan dalam mendidik, tidak boleh merasa sedih atau patah semangat, karena Allah mengetahui segala bentuk usaha yang dilakukan hambanya dan akan memberikan balasan yang setimpal. Ayat 128 mengandung pesan akhir bahwa Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Dalam konteks pendidikan, ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari pendidikan Islam bukan hanya menciptakan manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi lebih dari itu, yaitu mewujudkan insan yang bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu menjadi agen kebaikan di tengah masyarakat. Ketakwaan dan kemuliaan akhlak adalah fondasi penting dalam membangun masyarakat yang damai, adil, dan beradab. Secara keseluruhan, makalah ini sesuai yang saya analisis itu menekankan bahwa Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 tidak hanya relevan dalam konteks dakwah, tetapi sangat penting dalam membentuk paradigma pendidikan Islam yang ideal. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menciptakan keseimbangan antara kecerdasan kognitif, emosional, dan spiritual. Pendidikan bukan hanya soal menyampaikan pengetahuan, tetapi juga tentang bagaimana mengasah hati, membentuk karakter, dan menjadikan peserta didik sebagai pribadi yang berguna bagi dirinya, masyarakat, dan berorientasi pada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Mungkin terdapat kekhilafan ataupun kesalahan dalam kata, mohon untuk dapat dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.